Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Di awal minggu ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 4 ayat 21 sampai 23. Judul dari firman Tuhan pagi hari ini adalah Jangan Mengeraskan Hati. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang kita baca di sini, ini merupakan bagian dari percakapan antara Tuhan dan Musa saat dia diutus kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, Tuhan mempersiapkan Musa untuk menunjukkan tanda-tanda ajaib atau mujizat di hadapan Firaun. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa dia akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak langsung membiarkan bangsa Israel pergi. Kemudian Musa harus memberitahu juga kepada Firaun bahwa Israel itu adalah anak sulung Allah, sehingga jika ia menolak untuk membebaskan mereka, maka semua anak sulung orang Mesir itu akan meninggal. Nah saudara, jika dilihat dalam bahasa aslinya, maka makna dari kalimat Allah mengeraskan hati bukan berarti Allah menciptakan kejahatan dalam hati Firaun. Tetapi makna dari kalimat ini adalah Allah membiarkan kehendak Firaun yang sudah keras hati sejak awal. Nah, jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka terlihat jelas bahwa Firaun berulang kali menolak peringatan Tuhan. Meskipun dia sudah melihat mujizat yang Musa lakukan dan juga tulah yang berkali-kali terjadi. Mulai dari tulah pertama misalnya di Keluaran 7 ayat 22 sampai dengan tulah ke-7 di Keluaran 9, Firaun tetap berkeras hati. Sehingga karena dia terus menolak untuk mendengarkan Tuhan dan dia mengeraskan hati, maka pada akhirnya Tuhan menyerahkan Firaun di dalam kekerasan hatinya. Nah, melalui kalimat ini, kalimat Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan ingin menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa kekerasan hati Firaun itu bukan hal yang tidak terprediksi. Hal ini sudah diketahui oleh Tuhan jauh sebelum itu terjadi. Nah, kekerasan hati ini merupakan perlawanan terhadap Tuhan dan mengakibatkan hal yang pada akhirnya mencelakai diri Firaun sendiri. Saudara yang terkasih, Firaun adalah contoh dari seseorang yang terus menolak Tuhan, bahkan ketika sudah melihat tanda-tanda yang ajaib. Nah, saat ini ada banyak orang juga yang menolak teguran Tuhan atau kesempatan untuk bertobat meskipun sudah merasakan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus pun menjelaskan, jika seseorang terus-menerus mengeraskan hati dan menolak untuk bertobat, maka akan ada saat di mana Tuhan membiarkan orang tersebut tetap dalam kekerasan hatinya. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak boleh bertindak seperti ini. Mari kita belajar untuk peka dan selalu merespon teguran Tuhan. Jika mungkin Tuhan menegur kita melalui khotbah, firman Tuhan yang kita baca, atau saudara seiman yang datang dan kemudian mengingatkan kita, maka mari kita taat dengan teguran tersebut dan tidak menunda-nunda untuk bertobat. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Teguran apa saja yang Tuhan berikan pada saudara saat ini? Sudahkah saudara merespon teguran tersebut dengan pertobatan? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa agar Dia memberikan saudara kekuatan dan menjadikan kesempatan ini untuk bertobat. Biarlah Roh Kudus juga membimbing kita untuk selalu peka terhadap teguran Tuhan setiap hari.
Saudara, firman Tuhan berkata bahwa pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, maka jangan keraskan hatimu. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan pagi ini kami bisa kembali bangun dengan tubuh yang baik dan memulai hari kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk selalu peka terhadap teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami terus-menerus mengulang kesalahan atau dosa yang sama. Mulai hari ini Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, berikan kami kekuatan sehingga kami mampu mendengar teguran Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami pun dapat melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.